Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Hamid, Tambuk M1B1 18030, kelas Ilmu Lingkungan A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang menjadi rumusan masalah pada judul ini adalah bagaimana pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi di abad 21. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi di abad 21 itu. Seperti yang dilihat pada slide di atas, bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi di abad 21 itu harus hijau. Hijau yang dimaksud dalam ini adalah semua yang kita lakukan itu harus memperhatikan lingkungan sekitar. Indikator-indikator pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi di abad 21 itu, pertama green politik, kedua adalah green ekonomi, ketiga adalah green city, keempat adalah green building, ketiga adalah green industri, keenam adalah green teknologi, ketujuh adalah green organization, dan kedelapan adalah green behavior. Baik, selanjutnya mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah green politik. Green politik adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis yang berakar pada kepedulian tentang lingkungan hidup, keadilan sosial, dan keadilan demokrasi yang dibangun dari perilaku dan budaya yang dimiliki oleh setiap individu. Lanjut, menurut Robin Eckersley bahwa karakter politik hijau itu harus memiliki pandangan ekosentrisme yang dimana pandangan ini fokus utamanya adalah aspek lingkungan dalam kehidupan. Lanjut, menurut John Barry mengatakan bahwa politik hijau itu memiliki 3 prinsip utama. Pertama, sebuah teori distribusi keadilan. Kedua adalah sebuah komitmen terhadap proses demokratis. Ketiga adalah usaha untuk mencapai keberlangsungan ekologi. Indikator kedua adalah green economy atau ekonomi hijau. UNED mendefinisikan ekonomi hijau bahwa sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Lanjut, prinsip-prinsip dalam ekonomi hijau. Menurut UNEP, ada 7 prinsip utama dalam ekonomi hijau. Yang pertama adalah mengakui nilai dan investasi sumber daya alam. Kedua adalah mengurangi kemiskinan. Ketiga adalah meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Keempat adalah menggantikan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan yang rendah emisi. Kelima adalah melestarikan sumber daya alam. Keenam adalah mendukung pola hidup yang rendah emisi dan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi. Lanjut, indikator yang ketiga adalah kota hijau. Kota hijau adalah suatu pendekatan pembangunan yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologi. Selanjutnya adalah 8 komponen pembentuk kota hijau atau atribut-atribut kota hijau. Pertama adalah green planning and design, yaitu perencanaan dan perencanaan yang sensitif terhadap agenda hijau. Kedua adalah green building atau bangunan yang ramah lingkungan. Ketiga adalah green open space atau ruang terbuka hijau. Keempat adalah green community, yaitu bagaimana peran dari masyarakat untuk membangun kota hijau. Kelima adalah green weather, yaitu bagaimana kita efisiensi atau menghemat penggunaan air. Keenam adalah penggunaan energi. Ketujuh adalah green waste, bagaimana kita sebagai masyarakat itu mendaur ulang sampah agar nilai tambahnya tinggi. Dan terakhir adalah green transportation, yaitu transportasi yang ramah lingkungan. Lanjut, indikator yang keempat adalah bangunan hijau. Green building atau bangunan hijau adalah bangunan yang dimana sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian hingga operasional pemeliharaan itu memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Lanjut, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, ada 2 tujuan utama dalam bangunan hijau. Pertama, meminimalkan pemakaian energi dan sumber daya, terutama sumber daya yang tidak dapat diperbaharui lagi, seperti bahan tambang. Kedua, itu adalah bagaimana kita meminimalkan emisi yang berasal dari konstruksi, pemakaian,
dan pembongkaran bangunan. Lanjut, ada 4 indikator dalam green building. Pertama adalah penerapannya, kedua adalah konsep pembangunan, ketiga adalah kriterianya, keempat adalah manfaatnya. Yang pertama kita bahas adalah penerapannya, meliputi pertama bentuk bangunannya, kedua adalah shading and reflector, ketiga adalah sistem penerangannya, keempat adalah water recycling system. Ya, kedua adalah konsep pembangunannya. Ya, aspek-aspeknya itu meliputi pertama materialnya, energi, air, dan kesehatan. Selanjutnya adalah kriterianya. Kriterianya itu meliputi kecakapan tenaga yang tinggi, indoor environmental equality, ketiga sumber penggunaan material, keempat adalah penggunaan air yang efisien, dan kelima adalah aspek inovasi bangunan. Dan indikator yang terakhir adalah manfaatnya. Ada manfaatnya terhadap lingkungan, ada manfaatnya juga terhadap ekonomi, dan ada manfaatnya terhadap sosial. Lanjut, ada 6 aspek dalam pembangunan green building. Yang pertama adalah tepat guna lahan, kedua adalah efisiensi dan konservasi energi, ketiga adalah konservasi air, keempat adalah sumber dan daur material, kelima adalah kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, dan terakhir adalah manajemen lingkungan bangunan. Lanjut, ada 6 aspek dalam green building. Pertama, tepat guna lahan, kedua adalah efisiensi dan konservasi energi, ketiga adalah konservasi air, keempat adalah sumber dan daur material, kelima adalah kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, dan keenam atau yang terakhir adalah manajemen lingkungan bangunan. Selanjutnya adalah indikator yang kelima, yaitu industri hijau. Industri hijau itu dipopulerkan pada tahun 1890 dalam artikel ilmiah Amerika oleh Robert Frost dan Nicholas E. Galapagos. Dia memberikan ungkapan bahwa mengapa sistem industri kita itu tidak bertindak seperti suatu ekosistem, di mana jenis limbah dimungkinkan dapat digunakan sebagai sumber daya pada industri lain, yang demikian dapat mengurangi penggunaan bahan baku, polusi, dan menghemat biaya pengelolaan limbah. Lanjut, pembangunan industri hijau. Ada 4 indikatornya. Pertama, pengertiannya. Industri hijau adalah industri yang dalam produknya itu menerapkan upaya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Kedua adalah prinsipnya, yaitu efisiensi energi, efisiensi sumber daya, green development, dan green industrial park. Yang ketiga adalah sasaran pengembangannya, yaitu meliputi standarisasi industri hijau, sertifikasi industri hijau, dan fasilitasi industri hijau. Dan indikator yang terakhir adalah tantangan dalam industri hijau. Pertama, penelitian atau pengembangan, kedua adalah teknologi yang masih absolut, ketiga adalah sertifikasi industri hijau, keempat adalah sumber daya manusianya, dan kelima adalah pendukung pengembangan. Lanjut, dalam industri hijau itu kita kenal juga produksi bersih. Produksi bersih adalah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus-menerus pada produksi dan daur hidup produk dengan tujuan untuk mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Lanjut, ada prinsip pokok strategi produksi bersih yang meliputi yang pertama itu minimumkan penggunaan bahan baku, air, dan energi. Kedua adalah pemahamannya kita terhadap analisis daur hidup produk. Ketiga adalah aplikasi teknologi yang ramah lingkungan dan manajemen SOP. Keempat adalah pengaturan sendiri atau self-regulation dengan kesadaran dan bukan command and control. Dan kelima adalah perubahan pola pikir kita, sikapnya kita, dan tingkah laku oleh semua pihak. Lanjut, aktivitas produksi bersih itu menggunakan 4R. Pertama, reuse. Reuse itu menggunakan kembali limbah yang kita pakai. Kedua adalah reduce, dia mengurangi limbah pada sumbernya. Ketiga adalah recovery, yaitu memisahkan limbah yang masih dapat digunakan kembali untuk diproduksi. Dan keempat adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah sehingga menjadi nilai gunanya tinggi. Lanjut,
Manfaat penerapan produksi antara lain, pertama, lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya alam, mengurangi biaya-biaya yang berkenaan dengan lingkungan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu pencemaran, mencegahnya perpindahan pencemaran dari suatu media ke media lain, mengurangi resiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Keenam, itu memberikan peluang untuk mencapai sistem manajemen pada ISO 14000. Dan terakhir adalah memberikan keunggulan daya saing di pasar domestik dan internasional. Lanjut, di dalam teknologi berhijau ada istilah yang dikenal dengan label ekologi atau ekolabel. Ekolabel ini adalah salah satu syarat yang diterapkan pada perdagangan bebas di abad 21 sebagai tanda pada mata dagangan yang menerangkan bahwa produksi mata dagangan tersebut memenuhi syarat tidak merusak lingkungan. Seperti dilihat pada slide tersebut, untuk Indonesia sendiri itu mempunyai label ekologi. Lihat pada slide. Lanjut, indikator pengelolaan lingkungan hidup pada abad 21 yang keenam adalah teknologi hijau. Teknologi hijau adalah teknologi yang ramah lingkungan yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia sehingga tidak dapat mengakibatkan kerusakan atau memberikan dampak negatif pada lingkungan di sekelilingnya. Ada teknik-teknik dalam penerapan teknologi hijau. Pertama, itu gedung hijau atau green building. Kedua adalah green chemistry. Ketiga adalah inovasi. Keempat adalah pengurangan sumber sampah. Kelima adalah energi terbarukan. Dan terakhir adalah teknologi nano hijau atau green nanoteknologi. Indikator yang selanjutnya adalah organisasi hijau. Maksudnya adalah organisasi-organisasi tentang lingkungan. Untuk internasional sendiri itu ada organisasi-organisasinya seperti Global Environmental Facility atau GEF. Kedua adalah Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. Selanjutnya adalah United Nations Environmental Program atau UNEP. Keempat adalah WNO atau World Nature Organization. Dan kelima adalah WWF atau World Wildlife Fund. Kalau untuk lingkup Indonesia itu sendiri itu organisasi-organisasi hijau itu seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Kalau untuk non pemerintahan Indonesia itu ada organisasinya juga seperti Borneo Orangutan Survival Foundation. Kedua yaitu Cekanet Indonesia atau Collaborative Knowledge Network Indonesia. Keempat itu adalah KOPI atau Koalisi Pemuda Hijau Indonesia. Dan terakhir adalah WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Indikator yang terakhir adalah green behavior atau perilaku hijau. Perilaku hijau sendiri adalah salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kehidupan manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Lanjut, ada 3 prinsip dalam green behavior. Pertama itu respect for the air, itu artinya sayangi bumi dengan cara membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, menanam dan memelihara pohon di sekolah. Prinsip yang kedua adalah care for life, maksudnya itu sayang hidup Anda dengan cara memilih makanan organik, memakai masker saat berpergian di jalan raya, menegur teman apabila melakukan kesalahan dan sebagainya. Prinsip yang ketiga adalah mengadopsi pola produksi, konsumsi, dan reproduksi, yaitu dengan cara menghindari penggunaan kantong plastik, mengkonsumsi barang-barang yang ramah lingkungan, menggunakan botol plastik yang dapat diisi ulang sebagai tempat air minum, dan terakhir adalah mendaur ulang kertas. Lanjut, ingat penting bahwa penanaman dalam green behavior itu harus dikembangkan dalam sekolah karena nilai itu kerap dianggap sebagai wujud afektif yang berada dalam diri seseorang. Lanjut, dalam membangun perilaku hijau itu bisa dilakukan di mana saja, baik itu di rumah dan di lingkungan kerja. Untuk di rumah itu sendiri, itu seperti kita menghemat energi listrik, hemat penggunaan air, hemat kayu dan kertas, dan tanamkan diri kita itu harus melakukan 3R, yaitu
reuse, reduce, dan recycle. Dan untuk di lingkungan kerja itu sendiri, itu seperti kita gunakan transportasi publik, gunakan email daripada menggunakan mesin ketik. Ketiga adalah matikan lampu jika tidak digunakan, gunakan monitor dengan LCD yang lebih hemat, dan terakhir adalah gunakan AC seminimal mungkin. Jadi kesimpulan dari materi ini bahwa pengelolaan lingkungan hidup itu dimulai dari perilaku hijau dulu, atau dimulai dari hal-hal kecil dulu, karena jika hal-hal kecil ini seperti perilaku hijau ini kita merusak lingkungan, maka semua aspek-aspek atau indikator-indikator yang dijelaskan di atas tadi itu akan rusak pula, karena awal jika pondasinya rusak maka atap pun juga akan rusak. Jadi lakukanlah dari hal-hal yang kecil. Sebelum saya menutup presentasi ini, ada kata-kata motivasi dari Nelson Mandela bahwa it always seems impossible until it's done. Artinya bahwa tidak ada yang mustahil jika kamu bisa melakukannya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan itu dari diri saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.